Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ratu Bismati PRO NIM 24040 102003. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum dari dua jurnal yang telah saya baca dan telah saya resum. Untuk video ini dan juga resum ini adalah syarat untuk memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Baik, untuk jurnal yang pertama, di sini saya mengambil dari analisis perbandingan algoritma penjadwalan CPU pada sistem operasi Linux. Ini ditulis oleh Azam dan AI dan juga Siregar, gitu. Di sini dapat simpulkan bahwa algoritma tradisional seperti FSVS dan SJF menunjukkan keterbatasan signifikan pada beban kerja modern yang dinamis dan heterogen. Sebaliknya, varian round robin dinamis yang menyesuaikan kuantum berdasarkan karakteristik proses mampu meningkatkan kinerja dengan mengurangi waktu tunggu dan peningkatan efisiensi respon. Pendekatan berbasis klasterisasi ini proses yang mengelompokkan proses berdasarkan kemiripan karakteristik dan memberikan kuantum yang disesuaikan juga terbukti efektif menurunkan jumlah context switch dan memperbaiki waktu eksekusi. Dalam konteks sistem multicore interogen ini, algoritma dengan strategi penjadwalan berbasis afinitas dan migrasi dinamis ke core teroptimal seperti CBS dan QBICTM. Ini tuh mampu meningkatkan kecepatan eksekusi signifikan serta mengurangi overhead pada cache memory. Stimulasi menggunakan Petrinet memperkuat hasil ini menunjukkan superioritas CFS dan MLFQ dalam keadilan dan utilitas CPU. Baik. Lalu di sini sudah dibuatkan ya apa namanya klasifikasi untuk algoritma. FCFS waiting time-nya itu tinggi, turnaround time-nya juga tinggi, context switch-nya rendah, konteks optimalnya itu batch sederhana. Sedangkan SCF waiting time-nya itu dia tuh rendah, turnaround time-nya dia rendah, dan konteks switch-nya sedang, konteks optimalnya dia batch burst node. Sedangkan RR waiting time-nya dia tuh sedang, turnaround time-nya dia sedang, dan konteks switch-nya dia tinggi. Konteks optimalnya dia time sharing. Lalu untuk CFS Linux sendiri, dia waiting time-nya dia rendah, turnaround time-nya rendah, dan konteks switch-nya dia rendah. Konteks optimalnya dia multitasking modern. Sedangkan algoritma ADRR, waiting time-nya dia rendah, turnaround time-nya dia rendah, dan konteks switch-nya sedang. Konteks optimalnya dia adaptif dan dinamis. Dapat disimpulkan bahwa penggabungan teknik adaptif seperti penjadwalan dinamis, clustering, dan prioritas multilevel menjadi arah penelitian yang dominan untuk meningkatkan efisiensi dan fairness penjadwal CPU pada sistem operasi Linux modern. Implementasi algoritma ini tidak hanya meningkatkan performa sistem tersendiri, tetapi juga adaptif terhadap beban kerja yang kompleks dan berubah-ubah. Lalu referensinya ini dalam studi ini digunakan sumber dari berbagai penelitian komparatif terbaru serta metodologi review sistematis Prisma yang memberikan fondasi ilmiah yang kuat untuk evaluasi algoritma penjadwalan CPU di era operasi modern. Lalu, jurnal yang kedua ini adalah jurnal yang ditulis oleh Reza Al-Fajar, Zidan, dan juga Arsanda. Untuk jurnalnya sendiri itu ialah analisis perbandingan sistem operasi Windows 11 dan Linux Ubuntu menggunakan metode studi literatur. Di sini, eh, penelitian ini mengkaji perbandingan kedua sistem operasi populer tersebut melalui studi literatur dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, artikel teknologi, dan dokumen resmi pengembangan. Dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu kinerja sistem, keamanan, serta biaya penggunaan. Dalam aspek kinerja sistem, Windows 11 menonjol dengan antarmuka modern seperti Snap Layout, kompatibilitas luas untuk software seperti Microsoft Office dan juga Adobe, serta kecepatan booting sekitar 12 detik, tapi memerlukan spesifikasi tinggi seperti RAM minimal 4 GB dan TPM-nya 2. Dengan konsumsi memori yang lebih boros seperti Chrome hingga 800 MB,
Namun sebaliknya, Linux Ubuntu lebih ringan dan stabil, berjalan optimal pada RAM 2 GB tanpa TPM. Bootingnya dia ada di 28 detik, serta hemat memori Chrome dia ada di 700 MB. Meskipun kompatibilitas aplikasi populer seperti AutoCAD terbatas karena ketergantungan pada repositori open source. Hal ini membuat Ubuntu ideal untuk perangkat lama atau lingkungan pendidikan, Sementara Windows 11 itu lebih unggul untuk penggunaan profesional dengan kebutuhan visual dan gaming yang tinggi. Pada keamanan Windows 11 ini dilengkapi dengan fitur canggih seperti Windows Defender, Secure Boot, dan update bulanan. Namun sering menjadi target malware karena dominasi pasarnya. Linux Ubuntu lebih unggul secara default berkat sistem perizinan ketat dari AppArmor, IP-tables atau sudo. Repositori terkelola dan update fleksibel biasanya 2 kali seminggu jika diperlukan. Sehingga jarang diserang meski memerlukan pengetahuan teknis lebih. Dari biaya, Windows 11 memerlukan lisensi berbayar untuk edisi Home atau Pro, software tambahan seperti Office serta dukungan resmi Microsoft. Sedangkan Ubuntu sepenuhnya gratis sebagai open source, termasuk package manager dan komunitas dukungan menjadikan hemat untuk anggaran terbatas. Secara keseluruhan, tidak ada sistem operasi yang unggul mutlak, baik itu Windows 11 ataupun Linux Ubuntu. Windows 11 sendiri cocok untuk pengguna dengan perangkat modern, aplikasi komersial luas, dan ekosistem familiar. Sementara untuk Linux Ubuntu sendiri direkomendasikan untuk efisiensi keamanan ketat dan penghematan biaya pada perangkat rendah spek atau konteks teknis seperti penelitian. Penulis menyarankan evaluasi berdasarkan kebutuhan spesifik dan potensi penelitian lanjut melalui eksperimen empiris atau validasi lebih akurat. Kurang lebihnya, untuk resume dan juga kesimpulan dari dari dua jurnal tersebut adalah yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.